Saudara Bapak Lamsiang Sitompul SHMH, Ketua Umum Horas Bangso Batak, meminta pihak yang berwajib agar segera menangkap semua provokator, penghasut yang melakukan ujaran kebencian, terutama yang memprovokasi ingin menjadikan Medan Poso kedua. Horas, saya Lamsiang Sitompul SHMH, Ketua Umum Horas Bangso Batak. Dengan ini meminta kepada Kapolrestabes Medan, Kapolda Sumatera Utara, bahkan Kapolri, agar menindak semua provokator, penghasut yang melakukan ujaran kebencian, menghina orang lain baik atas nama suku, agama, ataupun kelompok, sekaitan dengan polemik isu babi di Kota Medan. Kita banyak melihat berseliweran di medsos hasutan-hasutan dan hinaan-hinaan yang sudah melanggar hukum. Ada yang menghina suku, ada yang menghina agama, bahkan ada yang mengajak perang. Saya pikir ini sudah tindakan melanggar hukum. Saya minta kepada Kapolres, Kapolda, dan Kapolri untuk turun tangan segera. Jangan biarkan Kota Medan ini jadi kacau gara-gara ulah segelintir orang yang tidak ingin terciptanya situasi yang kondusif. Karena ini juga bukan merupakan delik aduan, maka kepada Kapolres, Kapolda, dan Kapolri agar bertindak langsung tanpa menunggu aduan dari pihak manapun. Oleh karena itu, kami minta tindakan segera sebelum provokasi mereka terjadi di masyarakat. Di Kota Medan ini orang jualan di trotoar, di bahu jalan, di tengah jalan, semua jual di situ. Mau tambal ban, mau pertalite, mau sayur, mau pulsa, ya kan? Orang jual takjil di tengah jalan, orang minta sumbangan di tengah jalan, dan bikin pesta di tengah jalan. Kalau mau diterbitkan, ya tertibkan semua. Kita mau bersih dan lancar gitu ya. Kalau menyangkut limbah, sampaikan kepada wali kota, limbah paling berbahaya itu adalah limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, termasuk bahan kimia, limbah medis. Rumah sakit di Kota Medan itu saya tidak yakin semua itu ada instalasi pengolahan air limbah, apalagi limbah medis. Itu yang paling berbahaya dibanding limbah ternak ini kan. Kalau ini organik umpamanya kan, sayur, sisa makanan, ikan ini segala macam, urutannya itu nomor sekian, tidak terlalu mencemar gitu. Namun kalau bersihkan semua. Jadi kita lihat ini tidak ada urgensinya. Dari segi prioritas, saya melihat ini bukan masalah yang sangat urgen untuk diatur. Yang paling prioritas di Kota Medan itu adalah masalah banjir. Tahun lalu Medan ini sampai menelan korban jiwa. Saya tidak melihat ada program di Kota Medan untuk menanggulangi banjir. Itu yang pertama. Yang kedua, narkoba Sumatera Utara nomor 1, termasuk Medan. Kenapa itu tidak diurus? Nomor 3, begal. Hampir tiap hari kita dengar ada orang kena begal, maling di mana-mana dan segala macam. Itu juga harus diurusi. Begitu juga dengan korupsi tata layanan di Kota Medan ini kan banyak keluhan. Begitu juga dengan penyakit, penderita HIV/AIDS itu tinggi di Kota Medan. Kenapa bukan itu yang kita urusi? Kenapa remeh-temeh ini menjadi masalah? Saya minta segera agar wali Kota Medan mencabut surat edaran itu. Nanti akan kita susun bersama-sama dengan para pedagang tentunya, karena mereka mau diatur agar perdagangan di Kota Medan itu pasar berjalan dengan bersih dan tertib. Ya, teman-teman, mengenai demo yang dilakukan oleh warga Medan kepada wali kota Medan dalam hal penertiban pedagang daging babi, teman-teman, maka masih menjadi perbincangan hangat di media sosial, di mana ya salah seorang tokoh meminta supaya para provokator itu bisa ditangkap, teman-teman. Nah, kita tidak tahu apakah nantinya ini akan ditangkap atau bagaimana. Nah, tentu untuk menjaga kondusivitas, tentu seharusnya untuk saling menghargai saja, jangan mengganggu yang lain, dan menghargai perbedaan, baik itu dari segi makanan, dari segi kepercayaan, dan juga budaya. Oke, teman-teman, kita beralih bagaimana perkembangan perang antara Amerika Israel melawan Iran ini, teman-teman.
Ya, apakah ini merembet ke energi dan juga air? Nah, di sini dikatakan bahwa perang Amerika Serikat Israel versus Iran merembet ke infrastruktur energi dan air. Perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran kini tidak hanya menyasar fasilitas militer, tapi juga telah merembet ke infrastruktur energi dan air. Teman-teman, depot minyak yang hingga fasilitas desalinasi air menjadi sasaran dan konflik yang meluas di Timur Tengah. Dirangkul detik.com dari pemberitaan Al Jazeera dan AFP Minggu 9 Maret 2026, serangan Israel ke depot penyimpanan minyak dan fasilitas kilang di Iran telah menyebabkan kebakaran hebat di Teheran. Korban api terlihat membubung di ibu kota Iran. Kemudian, militer Israel mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Mereka menyatakan bahwa Israel menargetkan fasilitas minyak yang disebut terafiliasi dengan angkatan bersenjata Iran. Laporan mengenai serangan itu juga disampaikan media pemerintah Iran. Ini menjadi serangan pertama yang dilaporkan menargetkan infrastruktur minyak Republik Islam tersebut. Kemudian teman-teman, kami melaporkan bahwa sebuah depot minyak selatan Teheran menjadi sasaran Amerika Serikat dan rezim Zionis, tulis kantor berita resmi IRNA. Depot minyak itu berada di kawasan yang dekat dengan sebuah kilang minyak utama. Namun kantor berita IRNA melaporkan bahwa fasilitas kilang tersebut tidak mengalami kerusakan akibat serangan militer. Serangan juga menghantam depot minyak lain di wilayah barat laut Teheran. Jurnalis AFP melihat api dan asap membumbung dari lokasi tersebut. Nah, kemudian teman-teman, di sini dikatakan bahwa kami melaporkan bahwa sebuah depot di selatan Teheran menjadi sasaran Amerika. Laporan menyebut ada 5 fasilitas minyak Iran yang diserang Amerika Serikat dan Israel. Serangan itu menewaskan sejumlah orang juga. Semalam 4 depot ya, teman-teman, tentu banyak hal yang dipertanyakan dalam perang Amerika Serikat Israel melawan Iran ini, karena tentu akan merembet ke nantinya perang dunia ketiga kalau tidak akan berhenti. Donald Trump keputusan. Ya, teman-teman, kita lanjut. Iran tak gentar perang panjang. Iran tak gentar perang panjang lawan Amerika Serikat Israel, ada kejutan rudal baru. Nah, ternyata kata Iran ini ada kejutan rudal baru. Perang antara Iran dan aliansi Amerika Serikat Israel terus meluas dan memasuki pekan kedua. Garda Revolusi Iran pada Minggu 8 Maret 2026 menyatakan negaranya siap menghadapi perang intensif hingga 6 bulan melawan kedua negara tersebut di tengah rangkaian serangan baru yang mengguncang sejumlah negara di Timur Tengah. Kemudian juru bicara Garda Revolusi Ali Muhammad Naimi menyatakan bahwa Iran mampu mempertahankan perang intens selama 6 bulan dengan intensitas pertempuran saat ini. Ia juga mengatakan bahwa Iran sejauh ini baru menggunakan rudal generasi pertama dan juga generasi yang kedua. Namun dalam beberapa hari ke depan, Iran disebut akan mengerahkan rudal jarak jauh yang lebih canggih dan jarang digunakan. Dilansir AFP, ketegangan kawasan makin meningkat setelah Israel mengumumkan serangan terhadap sejumlah komandan Iran di sebuah hotel tepi laut di pusat Beirut
Lebanon. Serangan tersebut terjadi di tengah rangkaian serangan lintas negara yang turut berdampak pada Arab Saudi, Qatar, Emirat Arab, hingga Kuwait. Teman-teman, di saat bersamaan, Arab Saudi melaporkan berhasil mencegat gelombang drone yang menuju sejumlah target termasuk kawasan diplomatik di ibu kota Riyadh. Kuwait juga mengungkapkan bahwa serangan drone menghantam tangki bahan bakar di bandara internasional negara tersebut. Kemudian, serangan terhadap fasilitas penyimpanan bahan bakar penerbangan Kuwait memicu kekhawatiran baru terhadap stabilitas pasokan energi global. Situasi itu diperparah setelah perusahaan minyak nasional Kuwait mengumumkan pemangkasan produksi minyak mentah akibat ancaman terhadap Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 1/5 pedagang minyak dan gas dunia. Di Iran sendiri, pemerintah menuduh Amerika Serikat dan Israel juga melancarkan serangan terhadap sebuah depot minyak di ibu kota Teheran pada Sabtu. Serangan tersebut menjadi laporan pertama yang menyasar infrastruktur minyak Republik Islam sejak konflik dimulai. Militer Israel mengonfirmasi bahwa mereka menargetkan sejumlah fasilitas penyimpanan bahan bakar di Teheran. Israel menyebut serangan itu menyasar sejumlah fasilitas BBM Iran yang digunakan untuk mengoperasi infrastruktur militer. Militer Israel juga meluncurkan gelombang serangan baru di seluruh pada minggu. Serangan tersebut terjadi setelah Israel melakukan serangan presisi terhadap sejumlah komandan kunci di pasukan Quds, unit operasi luar negeri IRGC, di sebuah hotel yang terletak di kawasan wisata pusat Beirut. Teman-teman, Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan sedikitnya 4 orang tewas akibat serangan di hotel tersebut. Adapun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa negaranya akan melanjutkan operasi militer terhadap Iran dengan kekuatan penuh. Ia sebelumnya menyatakan Israel akan melanjutkan perang dengan seluruh kekuatan kami. Netanyahu juga disebut memiliki rencana untuk menghapus kepemimpinan Iran setelah serangan gabungan Amerika Serikat Israel pekan lalu menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang kemudian memicu konflik regional yang lebih luas. Nah, itu teman-teman tentang perkembangan perang di Timur Tengah ini, dan tentu kita tetap tenang ya, karena tentu negara kita tidak akan berperang. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.